Selamat pagi pemirsa di rumah. Selama 20 menit ke depan bersama saya Alfianita Saputri yang akan menemani pagi hari Anda dalam acara Kinews yang akan membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini yang tengah terjadi di Kota Sukabumi, adanya kebakaran ruko di daerah Komplek Pertokoan Danalaga Square, Kota Sukabumi. Salah satu tim kami telah berada di TKP untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai berita tersebut. Kepada Angga Rahmat, apakah telah terhubung dengan studio? Baik, saya sudah terhubung dan saya sudah berada di TKP dan saya bertemu dengan narasumber yang sudah saya temukan. Ya, selamat malam. Ya, perkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Teddy. Bapak Teddy. Ya. Jadi Bapak terkait masalah ini, saya ingin tanya-tanya Bapak. Boleh Bapak ceritakan kronologi kebakaran rumah ini Pak, kira-kira bagaimana? Kejadiannya Sabtu malam ya. Sabtu malam. Ada kerjaan sampai jam 9 lebih saya tidak Oh, kita buat saya pulang. oh pulang. Memang kerjaannya ada laptop dan sebagainya saya bukan ya kerjaan karena mungkin besoknya saya mau habis kerjaan ada besok cuma karyawannya lembur. Oh iya. Kebetulan karena besoknya ada acara di kantor. Oh iya. Berarti itu mungkin dari listrik ya Pak? Ya, memang kayak sambungan aja juga ya nggak kepikiran sampai ke situ. Oh, iya. Kira-kira dengan kejadian ini memakan korban jiwa nggak Pak? Alhamdulillah sih enggak, enggak. Oh, iya. Berarti aman dan tenang ya? Iya. Nah, kira-kira Bapak sendiri yang pemilik toko tersebut ini? Saya kebetulan di sini kan sebagai sekretaris. Oh, sekretaris, ya. Kebetulan warga yang kita ini ada 4 perkumpulan, kita lihat 4 perkumpulan warga Papua. Oh, Saya sekretaris di salah satu perkumpulan. Bapak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Iya, iya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Angga Rahmat yang telah menyampaikan pesan langsung dari TKP. Pemirsa di rumah, berita kali ini datang dari seorang pendiri Museum Wayang Sukuraga di Kota Sukabumi sebagai berita penutup pada pagi hari ini. Saat ini, saya telah terhubung dengan Anindya Zakirah Kurnia. Kepada Nindi, apakah terdengar suara dari studio? Halo Afgani, baik. Selamat pagi pemirsa di rumah. Saat ini saya sedang bersama Bapak Effendi selaku pemilik Museum Sukuraga yang berada di Sukabumi. Beliau merupakan seniman yang sejak kecil itu memiliki ketertarikan dengan wayang golek ya, seni atau kesenian gitu. Selamat pagi Bapak Effendi. Pagi. Atau dikenal dengan Bapak Effendi Sukuraga, betul? Iya. Saya sedikitnya telah membaca biografi Bapak dan setelah membaca biografi Bapak dapat saya simpulkan bahwa Bapak tuh merupakan seorang yang sangat menyukai seni ya, terutama pada dari kecil, terutama pada wayang golek kan. Iya. Untuk itu saya ingin menanyakan nih beberapa pertanyaan kepada Bapak dan saya ingin menanyakan tentang perjalanan hidup Bapak yang sampai saat ini Bapak masih terus meneruskan kesukaan Bapak terhadap seni, terutama wayang golek. Boleh Bapak? Saya bertanya-tanya sedikit. Boleh. Oke. Setelah saya yang baca-baca, saya sedikit membaca biografi Bapak atau profil Bapak. Di sana tertulis bahwa Bapak memiliki nama asli Effendi. Namun sekarang nama Bapak dikenal dengan Bapak Effendi Sukuraga. Effendi Sukuraga. Iya, bolehkah Bapak menjelaskan bagaimana nama Bapak itu bisa bertransformasi menjadi Effendi Sukuraga itu? Oke, baik. Memang nama saya di KTP itu cukup Effendi saja. EFFNDI ya, Effendi. Cuma setelah saya mempubliskan kreativitas karya penggalian wayang Sukuraga yang saya buat, itu
yang lahir embrionya sejak tahun 1987 menjadi lukisan embrio wayang. Kemudian tahun 93 jadi lukisan wayang, maksudnya wayang Sukuraga. Tahun 96 dibentuk wayangnya untuk dimainkan, dipertunjukkan. Nah, disitulah kami mulai tahun 96 itu oleh satu stasiun televisi dipanggil, Pak Penny Sukuraga, mungkin Sukuraga itu menyampaikan dari kelompok wayang Sukuraga. Jadi ketika itu kan mau dikasih konsumsi atau dibagi jadwal itu Pak Penny Sukuraga. Dari situlah sampai sampai sekarang orang-orang lebih gampang lagi, termasuk istilah publikasi apa lebih akrabnya panggil Kang Penny Sukuraga. Oh, jadi kita ya ceritanya. Ceritanya. Oke. Selanjutnya saya ingin menanyakan, dari profil yang saya baca, Bapak memiliki ketertarikan kepada seni wayang golek sejak kecil ya? Iya. Apa yang membuat Bapak tuh tertarik dengan seni wayang golek? Mungkin karena boneka ya, bentuknya boneka. Memang Bapak saat itu lagi mau disunat, boleh disunat, cuma Bapak pas waktu itu tuh ngasih syarat kepada orang tua, pengen nanggap wayang golek. Dan alhamdulillah wayang golek itu ada gitu ya. Kemudian di situ, karena mungkin di situ wayang golek bukan karena wayangnya juga, bukan hanya sekedar wayang, tapi bentuk instrumennya. Ada gendang, ada gamelan. Bapak suka sekali pada perkusi. Sejak kecil saya jadi suka mukul-mukul sehingga Bapak beli alat-alat musik pas kecil itu kira-kira yang menjadi itu si wayang suka wayang. Dan akhirnya saya juga setelah 96 menjadi dalang dari sebuah pertunjukan wayang, walaupun bukan wayang golek ya, tapi wayang anggota tubuh, itu wayang Sukuraga. Oh, begitu. Jadi awalnya dari suka, jadi sampai sekarang terus mengoleksi terus ya Pak? Iya. Ya, Buat ya. Oke. Selanjutnya, kesukaan Bapak terhadap musik, karawitan, dan wayang mengantarkan Bapak menjadi seorang dalang. Bolehkah Bapak menjelaskan bagaimana hal yang menjadi kesukaan Bapak yang mengantarkan Bapak menjadi seorang dalang? Dalang ya. Karena satu kebutuhan bahwa Bapak menciptakan sebuah karya wayang, ya namanya wayang Sukuraga. Awalnya dari lukisan, kemudian kan harus disampaikan pesan-pesan wayang itu seperti apa. Akhirnya Bapak merekrut teman-teman yang para nayaganya, pemain bohong, pemain gendang, pemain bonang, pemain saron, semuanya direkrut sama Pak Penny tahun 96 berarti. Kemudian Bapak disitulah harus Bapak menjadi dalang, karena wayang yang Bapak buat itu wayang baru, wayang inovatif yang memang belum orang mencobanya, karena Bapak juga sebagai penggali utamanya. Nah disitulah Bapak menjadi di awal sebagai pembuat sekaligus pendalang wayang Sukuraga. Wah, keren banget nih ceritanya. Oke. Di profil Bapak atau di biografi Bapak disebutkan bahwa Bapak menyukai wayang golek. Tetapi pada saat menjadi dalang, Bapak menjadi dalang bukan untuk seni wayang golek, tetapi wayang Sukuraga. Apakah boleh sedikit dijelaskan mengapa dapat berubah seperti itu? Ya, Bapak tadi sampaikan juga karena kebutuhan bahwa Bapak yang menciptakan wayang Sukuraga, ya, tentu Bapak harus mendalang sebagai kewajiban, punya
kewajiban untuk menyampaikan pesan anggota tubuh itu Sukuraga itu sebuah kewajiban orang, karena yang tahu dalamnya, yang tahu filosofinya, yang tahu lakon-lakonnya kan berarti bapak yang pertama kali harus mendalami. Ya. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir nih. Ya. Apa yang membuat Bapak untuk memutuskan untuk membangun museum ini? Ya. Karena sebetulnya itu kali keputusan akhirnya Allah ya yang berkehendak, yaitu semua orang berkehendak ini itu, tapi kan yang karena mungkin bukan mungkin Allah tuh pasti sudah punya skenario bahwa ini dibutuhkan menjadi sebuah pendidikan karakter, ya, menjadi sebuah sumber pendidikan karakter bagi anak-anak, bagi bangsa khususnya, bukan anak-anak, karena yang berhubungan dengan anggota tubuh kan justru malah orang-orang dari balik sampai dewasa, ya, bukan anak-anak. Jadi itu dibutuhkan, diberi jalan, diberi kemudahan, mendapatkan bisa membangun museum, walaupun pada awalnya ini rumah. Jadi ini itu adalah rumah yang punya nilai historis, di mana wayang Sukuraga pertama kali dibuat di rumah ini. Iya. Enak banget ceritanya. Iya. Oke, terima kasih banyak Bapak Effendi Sukuraga yang telah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Mendengar langsung penjelasan dari Bapak sepertinya sangat memotivasi ya, terutama bagi kaum anak muda untuk bisa berkarya terus, terutama di bidang kesenian gitu ya, untuk terus melestarikan kebudayaan yang ada gitu ya Pak. Oke. Kira-kira terakhir nih Pak, adakah yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak muda di Indonesia untuk memperjuangkan atau untuk bisa melestarikan kebudayaan yang ada, karena seperti yang dilihat pada saat ini kan udah mulai punah nih sepertinya. Adakah pesan-pesannya Pak yang Iya, kalau menurut Pak Fendi sebetulnya bukan sekedar melestarikan, tetapi memajukan kebudayaan itu, karena kan kaitannya dengan satu negara. Jika satu negara kebudayaannya maju baik, tentu saja negara pun akan maju. Jika satu negara atau bangsa yang budayanya tidak baik, untuk sudah budayanya kan akan juga. Makanya sangat penting, sehingga pemerintah Republik Indonesia pun juga melahirkan undang-undang, bukan melahirkan undang-undang pelestarian kebudayaan, tapi undang-undang pemajuan kebudayaan. Jadi pesannya yang berhubungan dengan generasi muda? Awalnya semuanya itu kita harus bisa berpatok juga pada budaya anggota tubuh, budaya Sukuraga. Jika kita bisa memahami, melakukan budaya-budaya anggota tubuh, nanti akan menjalankan budaya-budaya secara nasional akan mudah, karena budaya awalnya adalah budaya anggota tubuh. Kenapa budaya anggota tubuh? Yaitu mata harus dilakukan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yaitu membaca, melihat hal yang baik, kan gitu. Telinga juga harus dibiasakan dengan budaya-budaya baik, membaca buku, mata juga. Telinga juga mendengarkan ketua-ketua guru, mendengarkan masukan-masukan dari tetangga, dari orang tua, semua itu harus memegang anggota tubuh kita, sehingga kita diajak untuk berperilaku baik, berbudaya baik. Ingat, pas kecil kita sudah diajak oleh para orang tua, ketika kita menerima hadiah dari saudara kita, pakai tangan baik. Itu sudah pesan budaya anggota tubuh. Bicaranya pakai yang bagus bicaranya. Nah, itu sudah disampaikan sejak dahulu, sehingga
pesan Bapak untuk generasi muda, perlakukan dulu, mengenal diri kita, jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu itu bisa merugikan orang lain. Tentu jika merugikan orang lain akan merugikan diri sendiri. Baik, terima kasih Bapak atas pesan dan pesan yang disampaikan kepada kita nih. Mungkin nanti kita bakal coba untuk memajukan lagi ya inovasi-inovasi terbaru dari kesenian ini tersebut ya. Oke, terima kasih Bapak sekali lagi udah meluangkan waktunya untuk saya mengetahui perjalanan Bapak sampai saat ini. Ya, terima kasih kembali. Baik pemirsa di rumah, itulah biografi dari Bapak Effendi Sukuraga yang merupakan pendiri dari Museum Sukuraga. Oke. Saya kembalikan kepada Elvian. Terima kasih kepada Anindya dan Angger yang telah menyampaikan berita pada pagi hari ini. Baik pemirsa di rumah, sekian berita yang saya dapat sampaikan hari ini untuk mengisi waktu senggang Anda. Saya Alfianita Saputri, sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa lagi pada siaran berikutnya.